Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RBTV tentunya, dan masih bersama saya Sandra Hidayat yang akan memandu perbincangan kita kurang lebih 60 menit ke depan. Nah pemirsa, seperti yang kami sampaikan tadi, pagi ini kita akan berbincang dengan narasumber spesial kita akan mengangkat tema tentang kesehatan. Nah tepatnya pemirsa, yaitu rumah sakit Rafflesia memberi manfaat untuk Bengkulu. Nah untuk membahas tema ini pemirsa, kita akan langsung berbincang nih dengan narasumber spesial kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Sudirman Ail SH MBA selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Rafflesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Hidayat dan para pemirsa sekalian. Baik, sehat Pak. Berada. Sehat Pak ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Tentunya sehat. Selaku Ketua Badan Pengurus Rafflesia ini harus tetap semangat ya Pak ya, harus amin, tetap, amin ya Pak ya. Baik, dan tentunya pemirsa Pak Sudirman Ail tak sendiri dan tentunya ditemani oleh Direktur Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu yaitu Dr. Gigi Rahmi Ayu Budi Amalia Mars. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, nah pemirsa, karena memang tema kita hari ini adalah Rumah Sakit Rafflesia memberi manfaat untuk Bengkulu, kita akan langsung tanya-tanya nih dengan narasumber spesial kita pada pagi hari ini. Seperti kami sampaikan tadi pemirsa, bahwasanya Rumah Sakit Rafflesia ini merupakan salah satu rumah sakit yang sudah berdiri lama di Provinsi Bengkulu dan juga telah memberikan banyak pelayanan kepada pemirsa di rumah, kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu. Mungkin boleh saya ingin ke Pak Sudirman Ail terlebih dahulu. Bapak, mungkin di awal ini Pak kita boleh ceritakan sedikit nih Pak, kira-kira apa nih Pak latar belakang didirikannya rumah sakit ini dulu? Pak Hidayat, dulu rumah sakit di Bengkulu kan terbatas. Betul. Awal-awal pendirian Provinsi Bengkulu itu tentunya sangat minim fasilitas-fasilitas yang ada dalam aspek kesehatan. Betul. Hingga pada waktu itu para tua-tua, tokoh-tokoh sebagian yang ada di Jakarta itu berpikir, apa yang bisa kami lakukan untuk kepentingan kesehatan masyarakat di Bengkulu. Karena waktu itu ya dalam sejarahnya tingkat kematian ibu dan anak juga cukup tinggi waktu itu. Tinggi ya Pak ya? Ya. Hingga pada tahun 76 ya, ada 20 orang para pendiri Rumah Sakit Rafflesia itu mengambil inisiatif, yang mana sebagai figur utamanya itu adalah Ibu Ada Malik. Baik. Karena beliau itu kan berbau Bengkulu kan. Nah hingga digagaslah 2 orang tercatat sebagai pendirinya, memulai. Secara singkat mereka memulai, cukup lama, panjang ceritanya, tidak mudah karena memerlukan dana ya. Maka kerjasama dengan pemerintah daerah Bengkulu kala itu ya, berdirilah awalnya itu rumah sakit ibu dan anak. Baik. Rumah sakit bersalin. Jadi terbatas sekali kan ya. Tetapi akhirnya nampaknya tuntutan itu mencuat banyak. Nah hingga akhirnya dicobalah dengan menjadikan dia sebagai sebuah rumah sakit swasta pertama di Bengkulu. Di Bengkulu ya Pak? Ya, yang namanya Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu. Jatuh bangun di situ. Ya. Betul. Nah, malah sempat waktu itu diambil alih manajemennya oleh pemerintah daerah Bengkulu. Karena jatuh bangun. Karena masalahnya kan ini kan swasta-swasta biasa, bukan para pengusaha ya, yang hanya modal tekad saja. Betul. Nah, hingga akhirnya jatuh bangun itu dipeganglah oleh rumah sakit umum waktu itu Pak Suyudi kalau saya nggak salah direkturnya itu, kerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi perkembangannya akhirnya karena sudah mulai bisa kuat lagi berdiri, dipisahlah kembali lagi, manajemen itu diserahkan kepada yayasan. Nah, panjang ceritanya akhirnya 5 tahun yang lalu saya dapat giliran. Baik. Nah, untuk menjadi motor daripada yayasan untuk membina dan membimbing Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu ini agar bisa maju ke depan. Baik, sudah diberikan mandat ya Pak ya? Dan saat ini tidak terasa waktu 5 tahun itu
sudah berlalu. Betul, betul. Artinya masa pengabdian saya ya sudah istilahnya sudah cukup waktu kan. Karena kenapa? Ini kan milik rakyat. Betul. Kembali kepada rakyat. Dan rumah sakit ini tekad utamanya itu adalah nirlaba, tanpa mencari keuntungan. Betul. Hasilnya untuk rumah sakit, dari rumah sakit dan kembali kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Dari masyarakat kembali lagi kepada masyarakat. Betul. Nah, mudah-mudahan saja ke depan ya kita lihat aja perkembangannya, nanti kita dengar cerita daripada Ibu Direkturnya ini yang energik, masih muda, bisa menyampaikan apa yang kira-kira di tengah gangguan COVID yang cukup lama, sudah mau 3 tahun ini, terasa berat juga kita. Tapi insya Allah walaupun terseok-seok, tidak sempat diambil alih lagi oleh pemerintah daerah karena keputusan itu. Itulah mungkin Pak Hidayat latar belakang kenapa hari ini kami akan menyampaikan cerita tentang Rumah Sakit Rafflesia ini sekarang dan ke depan. Baik. Wah, itu pemirsa saya langsung nih disampaikan oleh Pak Sudirman Ail selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Rafflesia. Diceritakan bagaimana sejarahnya luar biasa sekali ya Pak ya. Bahkan menjadi satu-satunya rumah sakit swasta pertama di Bengkulu ya Pak ya. Betul. Dan tadi kita sudah sampaikan juga bahwasanya memang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seperti filosofi dasar yang kedua tadi, bersama yang tidak mampu kita maju. Nah, luar biasa. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Dokter nih selaku Direktur Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu. Nah, selaku direktur ini tentu banyak sekali tugasnya ya Pak ya, banyak sekali tugasnya ini Bu. Bu Dokter kalau boleh dijelaskan sedikit sampai saat ini Dok, karena memang rumah sakit ini sudah terbilang cukup lama di Provinsi Bengkulu. Saat ini kamarnya sudah berapa banyak Dok kalau boleh dijelaskan? Terima kasih Pak Hidayat. Alhamdulillah saat ini kita sudah menyesuaikan dengan tipe rumah sakit kita, yaitu tipe rumah sakit C dengan syarat 100 tempat tidur. Baik. Nah, jadi 100 tempat tidur itu sendiri terdiri dari beberapa kelas ya Pak ya. Ada kelas 3, kemudian ada kelas 2, kelas 1, dan tentu saja kita juga menyediakan kelas VIP dan VVIP untuk masyarakat di Kota Bengkulu. Sehingga dalam kelas perawatan tersebut memang kita betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mengenai keinginan dan harapan yang ingin didapatkan dari pelayanan di Rumah Sakit Rafflesia. Itu sebetulnya yang menjadi tantangan saya saat ini, bagaimana bisa menyesuaikan dengan perkembangan kesehatan, teknologi, ilmu pengetahuan untuk bagaimana Rafflesia ini dengan usia yang memang sudah tua 43 tahun ya Pak ya, di Provinsi Bengkulu ini. Kalau orang bilang dari namanya aja Rafflesia itu kan menggambarkan ya bunga Rafflesia yang memang milik Bengkulu, betul-betul legend, yang saat ini kami betul-betul berusaha untuk menyesuaikan diri dengan jumlah tempat tidurnya, kemudian dengan fasilitasnya pun kami upayakan seperti itu. Baik. Nah, jadi pemirsa kalau sekarang sudah banyak nih pemirsa saya sudah sampai 100 tempat tidur ya Dokter ya. Ada 100 tempat tidur. Kalau terkait dengan tindakan medis sendiri ini Dok, di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu ini sudah punya atau memiliki poli apa saja Dok di rumah sakit ini? Kalau kami secara keseluruhan ada sekitar 13 poliklinik. Baik. Iya, jadi ke-13 poliklinik itu bermacam-macam Pak. Yang terbaru kita memiliki poli nyeri. Iya, dan poli kuli dan kelamin. Yang lain-lain kita ada poli umum, kemudian ada poliklinik anak, ada poliklinik urologi, jiwa, kesehatan jiwa, kemudian opsin dan jantung, kemudian penyakit dalam, dan poli-poli yang lain termasuk poli gigi dan mulut. Nah, dari ke-13 poliklinik tersebut kami insya Allah dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah buka pagi dan sore. Bahkan malam saat ini setelah habis maghrib yang tadinya kita tidak ada, sudah menambah beberapa dokter spesialis yang memang sangat antusias ingin bergabung dengan Rumah Sakit Rafflesia dalam upaya atau bagaimana beliau-beliau ini ingin berpartisipasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Bengkulu melalui fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Rafflesia. Baik, nah jadi itu pemirsa. Jadi kalau masalah tindakan medis tadi sudah punya 13 poli ya Dokter ya, dan yang terbaru itu adalah poli nyeri ya Dok ya. Poliklinik tentunya nyeri.
karena ada banyak poli ini tentunya juga ada banyak dokter spesialis. Iya, Dok. betul. Kira-kira Iya. sampai sekarang sudah berapa jumlah dokter spesialisnya? Kami memiliki 35 dokter spesialis ya, dari dokter spesialis yang penyakit dalam sampai dengan dokter-dokter spesialis yang subspesialis juga kami sudah memiliki, seperti jantung itu subspesialisnya beliau juga anak gitu, sehingga pasien-pasien dengan penyakit jantung dengan usia di bawah 18 tahun bisa ke Rumah Sakit Rafflesia untuk bisa memeriksakan atau deteksi penyakit jantungnya, sehingga pelayanan itulah yang mungkin bisa berbeda dengan rumah sakit lain. Selain itu kita juga punya dokter spesialis urologi, ya beliau terus terang saat ini kita urologi kita di Provinsi Bengkulu ini hanya ada 2 dokter, yang satu ada di Rumah Sakit Rafflesia yang insya Allah melayani setiap hari, dan beliau juga sangat konsen dengan kesehatan masyarakat Bengkulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa sih namanya, masyarakat pun bisa ikut merasakan bahwa Rafflesia ini betul-betul berusaha untuk melayani dari sisi kesehatan maupun dari sisi hal lainnya, yaitu seperti pendekatan secara psikologis dan kesehatan jiwa keluarga, seperti itu. Baik, nah jadi itu pemirsa ya, kita dengarkan langsung tadi dari penjelasan Bu Dokternya selaku direktur. Kita lihat semangatnya luar biasa pemirsa ya. Bu Dokter juga Pak Hidayat begini, silakan Bapak. Saya nambahkan sedikit ya. Kan tadi dibilang udah 40 tahunan umrah kita nih ya. Jadi artinya tidak bisa saya hindarin, kita harus berterima kasih dengan para pendiri dan para pengurus-pengurus yayasan masa lalu. Betul. Dari mulai katakanlah mungkin Pak Amir Murni, kemudian Tante Gatam dan seterusnya ya. Kemudian direktur rumah sakitnya pun silih berganti. Betul. Ya, memang saya bilang bahwa pada saat ini kebetulan saya di pengurus yayasannya 5 tahun ini, ya ada suatu terobosan. Direkturnya ini kita carikan yang masih muda. Betul. Ya, masih umur 30 tahun. 30 tahun. Nah, jadi artinya ini taruhan untuk generasi muda, kira-kira mampu nggak tidak. Tapi ternyata dia ceritakan tadi, ya dilanda COVID pun kita masih tegar berdiri ya. Betul, kita dengar saja nanti cerita beliau apa-apa yang bisa dicapai, walaupun tanda petik saya tahu persis belum 100% maksimal. Karena tadi itu dengan COVID ini jangankan rumah sakit, pemerintah daerah di mana saja pun kesulitan. Nah, itu. Tapi kalilah sebanyak mungkin dengan Ibu Direktur ini ke depan, bagaimana ke depan gitu kan. Nah, kita kan hanya mendorong saja. Betul, Pak ya. Betul. Seperti slogan apa namanya Pak, Tuturi Handayani ya Pak ya. Oke, tentunya ini merupakan salah satu bentuk teman-teman, terutama Bapak Sudirman Ail selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan mendorong kuat tentunya, karena memang seperti Bapak sampaikan tadi, mencari yang muda ya Pak ya, yang energik. Karena seperti pepatah juga pemirsa, kita tahu Syubanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, dan contohnya Bu Dokter ini tentunya. Dan kita terima kasih pada dengan para senior-seniornya yang juga banyak membackup dokter spesialis senior, ada Pak Jaini, ada Pak Yunwar gitu kan ya, direktur-direktur yang lama dulu, banyak membackup ya. Mudah-mudahan saya katakan tadi ya, untuk mewakili generasi muda dokter, dia harus mampu menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya orang tua yang bisa, muda pun juga bisa. Betul. Ya kita tunggu saja hasilnya ke depan. Baik, nah kita tunggu saja dan kita dukung pastinya Pak ya. Kita dukung tentunya ya. Baik, nah saya ingin ke dokter lagi nih terkait dengan apa namanya pelayanan nih Dok. Kalau untuk di Rumah Sakit Rafflesia ini sendiri Dok, apakah sudah bisa menerima pasien dengan BPJS atau seperti apa Dokter? Iya, untuk BPJS, alhamdulillah kita juga sudah lama bekerja sama. Mungkin kira-kira di sekitar zaman kepengurusan direktur yang lama ya, sekitar 2010 sampai dengan saat ini, ya. Dan memang BPJS ini kita sangat mendukung upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan nasional. Betul. Yang memang Rafflesia sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang bekerja sama, kita sangat
berupaya untuk maksimal dan tidak membedakan pasien umum, BPJS atau asuransi yang lainnya. Bagi kita tetap akan memberikan pelayanan yang prima. Baik, pelayanan yang terbaik ya dok Iya, ya, insya apapun Allah. itu, termasuk dengan BPJS tadi dok ya. Iya. Wow. Baik, nah kalau terkait dengan pelayanan nih dok, ini kan juga apa namanya berkualitas tentunya dengan alat-alat medis yang modern. Iya, Nah kalau iya. di rumah sakit ini dilengkapi dengan alat-alat medis apa saja nih dok sejauh ini? Ya, untuk alat medis sendiri kita sudah sangat banyak, Pak. Saat ini di akhir-akhir kita sudah berupaya untuk membaharui keseluruhan alat medis kita secara bertahap. Nah, di sini juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, mungkin pemerintah kota yang lain juga sangat membackup. Ada program-program kita yang ingin sampaikan seperti donasi sangat berjalan dengan baik. Dan selain itu juga kita mengembangkan secara bisnis dengan menambahkan alat seperti USG 4 dimensi kita sudah ada, kemudian USG untuk pelayanan nyeri kita juga ada, ekokardiografi untuk pelayanan jantung, audiometri Pak yang dilengkapi dengan timpanometri. Memang hanya Rumah Sakit Rafflesia yang memiliki. Kemudian alat radiologi yang saat ini kita baru saja beli di bulan kemarin, digital radiologi, memang manfaatnya sangat banyak dan baru Rafflesia nih yang terdepan. Mungkin ke depan kita akan mengadakan promosi yang besar-besaran ya untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa memang di Rafflesia memiliki alat yang secanggih itu. Kemudian selain itu kita juga punya alat seperti uroflometri untuk apa namanya pelayanan urologi, kemudian alat-alat yang lain mungkin kalau saya sebutkan waktu kita habis nanti. Cuman yang jelas kami selalu mengupgrade apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat karena saat ini kan teknologi terus berkembang. Saat ini ilmu terus berkembang sehingga kami berusaha untuk mengikuti dan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Bengkulu. Baik, jadi itu pemirsa saya kalau masalah alat, masalah fasilitas insya Allah sudah lengkap dan tentunya modern ya dokter ya. Iya, Contohnya insya Allah. USG sudah ada 4 dimensi dok ya. Iya. Sudah 4 dimensi dan tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kita dukung terus Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tentunya. Nah pemirsa kita masih akan berbincang lebih dalam lagi dengan Yayasan Rafflesia dan juga bersama dengan Direktur Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu. Tapi kita harus jeda sejenak. Nah jadi bagi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Asal Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RBTV dan tentunya masih dengan narasumber spesial kita bersama Dr. Andes Sudarman Ail SHMBA selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Rafflesia dan juga bersama dengan Bu Direktur Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Ibu Rahmi Budi Ayu Amalia Mars tentunya. Nah, tadi kita sudah menggali informasi yang banyak pemirsa dengan dua narasumber kita. Kita lanjutkan lagi, kita gali informasi dalam-dalamnya terkait dengan Rumah Sakit Rafflesia memberikan manfaat untuk Bengkulu tentunya. Nah, saya ingin kembali ke Pak Sudirman nih, izin Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan sejarah panjang nih berdirinya dan juga visi misi dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu ini. Nah, sejauh ini Pak, karena kita sudah mengalami bahkan lebih dari 2 tahun masa-masa krisis, masa-masa pandemi COVID-19. Kalau boleh ceritakan sedikit arahan atau motivasi apa nih Pak yang Bapak berikan bersama teman-teman pengurus yayasan ini kepada Bu Direktur dan juga seluruh teman-teman di rumah sakit. Silakan Bapak. Jadi begini, kalau kita berjalan, kita kan harus ada jelas arahnya kemana. Betul. Bagaimana panduannya, target-target apa yang harus kita capai ya. Nah, karena kebetulan saya ini memang ada latar belakang orang manajemen dan juga banyak berpengalaman. Kebetulan di Polri, artinya di pemerintahan juga, maka saya berikan panduan kepada direktur dan staf-stafnya ya. Maka 5 tahun kepemimpinan kami itu
kami sebut tahun pertama itu adalah konsolidasi dan fungsionalisasi. Oke. Konsolidasi dan fungsionalisasi. Kami sikat dengan konfu. Konfu. Ya, itu dulu di Polri banyak tahu itu, kalau orang Polri tahu betul itu. Kita mengkonsolidasikan dan bagaimana memfungsionalisasikan. Itu tahun pertama, karena kita beri waktu kan 5 tahun kan. Nah kemudian 2 tahun berikutnya kita sebut dengan optimalisasi dan dinamisasi. Oke. Tahap 1. Kemudian ada lagi optimalisasi, dinamisasi tahap 2. Nah sekarang sudah tahap 2. Sudah sampai ke 5 tahun ini kan. Itulah panduan yang kami berikan kepada direktur dan staf ya, bagaimana untuk mencapai itu dengan bulatnya, dengan ada 3 sikap penampilan itu. Penampilan fisik daripada bangunan harus rapi, jangan jorok, harus bagus, harus bersih, bagus, ya, atau penampilan fisiknya. Kedua, penampilan para perawat-perawatnya, tenaga medisnya, itu kan, jangan judes, yang sopan, yang ramah, senyum, sapa dan salam gitu. Karena orang kita kok kalau tidak ada kecek-kecek lah tuh nyo berengut-berengut nyo kan. Ada pasien datang nyo bukannya nyo ramah-ramah nyo berengut-berengut kan. Nah, kita tahu nih khas orang kita kan, diajari sapa, senyum dan salam. Baik. Walaupun tidak enak namanya orang sakit ya pasti dia kesel kan, dia marah-marah. Jangan perlu kita marah-marah ditinggal pergi. Itu didoktrin lah kepada kalangan medis kita. Nah, barulah nanti ya ke depannya itu ya penampilan tadi sampaikan Bu Rahmi tadi, alat ini diadakan agar penampilan profesional itu berjalan. Insya Allah saya bilang 5 tahun ini ya kalau bukanlah terganggu dengan COVID, wah luar biasa pencapaian kita. Karena kita banyak juga dibantu oleh pemerintah daerah, tetapi saat ini tidak bisa maksimal. Karena 3 tahun ini kan COVID. Nah, itulah yang diceritakan oleh tadi Bu Direktur tadi. Silakan lebih lanjut mendetail apa yang dilakukan secara teknis, itu peranan beliau. Baik, nah jadi itu pemirsa, kalau mendengar penjelasan dari Pak Ketua Pengurus Yayasan ini, manajemennya sangat terarah ya Pak ya, terarah dan juga jelas ada motivasi yang diberikan kepada Bu Direktur dan juga teman-teman staf yang ada di Rumah Sakit Rafflesia. Baik, saya ingin ke Bu Dokter nih berikutnya terkait dengan pelayanan. Nah untuk saat ini Dok, apakah di Rumah Sakit Rafflesia ini apakah bisa nih, misalnya teman-teman di rumah ingin mendapatkan pelayanan, itu bisa daftarnya secara online nggak Dok kira-kira? Iya. Untuk pendaftaran pun kita saat ini sudah ada 2 macam ya. Untuk pasien BPJS memang sudah ketentuannya kita menggunakan JKN Mobile. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendaftar pelayanan di Rumah Sakit Rafflesia dengan BPJS bisa langsung menggunakan aplikasi JKN Mobile yang memang sudah disiapkan oleh BPJS. Insya Allah caranya juga tahapannya sudah sangat mudah. Apabila ada kesulitan bisa langsung juga ke rumah sakit kami untuk minta diajarin, karena kami juga ada staf yang standby untuk ngajari nih masyarakat yang kesulitan dalam mengakses JKN Mobile. Atau yang kedua, untuk pasien yang umum dan jaminan lainnya kita bisa melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp-nya mungkin di nomor 0822 7333 0209. Nah, kenapa kami bedakan? Kadang ada pasien yang menanyakan, karena saya juga membuka call center untuk nomor saya sendiri, gitu. Saya ingin tahu masyarakat ada keluhan apa terhadap pelayanan di rumah sakit. Banyak yang mengeluhkan, dokter kenapa saya sebagai pasien BPJS kok dibedakan harus melalui JKN Mobile, kayaknya ribet banget gitu. Saya kepengen langsung WhatsApp aja. Kadang saya bantu dengan staf saya untuk mendaftar, tetapi memang untuk pendaftaran JKN Mobile itu ketentuannya sudah langsung dari BPJS, sehingga memang pasien-pasien yang memiliki jaminan kesehatan BPJS tersebut ya dengan menggunakan aplikasi JKN Mobile tersebut tujuannya sangat baik, secara administratif lebih tertata dan memang secara tersusun ya, jadi sehingga pasien itu tahu, oh dokter siapa yang praktek, yang tidak praktek, semuanya sudah kelink di aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan penggunaan aplikasi tersebut. Juga kami sudah terlink dengan itu, pasti sudah terdaftar, sehingga pada saat mendaftar JKN Mobile itu nanti akan mendapatkan feedback balasan, pasien hanya
datang aja ke rumah sakit kami, biasanya kita akan absen dengan menggunakan finger. Setelah itu langsung menunggu di ruang pendaftaran. Untuk pasien yang umum dan jaminan lain juga setelah beliau mendaftar melalui WhatsApp, kita akan ada balasan dan pasien cukup datang untuk memberitahu kehadirannya, check-in ya. Kemudian akan menunggu dokter di ruang tunggu. Sangat mudah dan sederhana. Mudah dan sederhana. Tentunya ini tujuannya memudahkan pasien. Betul, tentunya, betul, Dan juga memang ini tadi kenapa online, karena memang sudah seperti itu aturannya dari BPJS-nya langsung. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh datang langsung saja ke Rumah Sakit Refleksi Bengkulu. Boleh tanyakan langsung dengan stafnya ya dok ya. Boleh tanyakan, minta bantu nih gimana caranya. Nah boleh langsung saja, silakan dibawa HP-nya dan jangan lupa download dulu JKN-nya ya dok ya. Nanti akan dibantu untuk pendaftarannya. Jadi jangan takut menggunakan aplikasi tersebut dan daftarkan diri secara online, itu untuk mempermudah pasien tentunya. Baik. Nah kemudian terkait dengan permintaan nih dok, atau mungkin bisa kita katakan bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bengkulu di rumah sakit ini yang akan dipopulerkan oleh Rumah Sakit Refleksi Bengkulu ini apa dok kira-kira? Sebetulnya seperti ini Bapak. Kita ini seperti yang tadi Ketua Yayasan jelaskan, usia kita sudah sangat tua. 43 tahun. Alhamdulillah di bulan November kemarin kita sudah berusia 43 tahun. Di mana usia tersebut kita sudah melalui banyak hal. Nah, saat ini kita sudah memiliki juga 35 dokter spesialis yang ditunjang dengan 243 karyawan. Artinya karyawan kita dari sisi keperawatan, dari sisi pelayanan gizi, farmasi, dan penunjang lainnya itu dengan usia yang sudah sangat matang ini sangat bisa berkolaborasi dengan baik dan dengan pengalaman klinis yang sangat banyak yang tidak diragukan lagi. Nah, ini yang membuat Rafflesia ini sebetulnya menjadi spesial atau berbeda dengan rumah sakit lain. Jika tadi ditanyakan populernya apa, yang jelas kami populer atau kami merasa bahwa kami unggul di bidang pelayanan yang bersifat bedah seperti urologi atau pelayanan tindakan seperti opsin dan lain sebagainya. Selain yang tadi saya sebutkan, kami memiliki dokter-dokter spesialis yang memang unggul. Kami juga di backup oleh rekan-rekan karyawan atau staf baik medis, paramedis dan semua penunjang lainnya ini yang sudah cukup berpengalaman. Iya, sehingga itulah yang menjadi faktor penentu juga bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Rafflesia itu unggul di bidang pembedahan tersebut. Dan juga walaupun yang lainnya tadi juga ada dokter yang ahli di bidangnya dok ya, dokter spesialisnya. Seperti itu pemirsa ya. Jadi boleh nih kalau misalnya ingin tanya apa saja pelayanan yang tersedia di sana, untuk lebih jelasnya boleh langsung datang aja ke rumah sakitnya dok ya. Boleh, iya, pelayanan humas kita juga ada call centernya, atau kita bisa ke website rumah sakit, ke Instagram, Facebook, itu kita juga sudah lengkap sih, bisa masyarakat menanyakan langsung. Baik. Nah jadi itu pemirsa ya, gunakan media sosial juga nih untuk bertanya kepada teman-teman di Rumah Sakit Refleksi Bengkulu juga bisa tadi. Kalau boleh disampaikan apa nih dok, Facebooknya atau Instagramnya mungkin? Instagramnya Rumah Sakit Rafflesia ya Bengkulu. Itu nanti bisa diakses semua konten sih, termasuk informasi-informasi pelayanan baru, jadwal dokter, kita selalu aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Baik, nah jadi itu pemirsa ya, jadi boleh tanyakan langsung atau mungkin nanti melihat Instagram itu, melihat konten-konten yang bermanfaat, boleh juga langsung di follow saja ya. Baik, sekarang saya ingin kembali ke Pak Ketua Yayasan, Pak Sudirman Ail, terkait dengan perbincangan pagi ini. Tadi saya mendengar nih Pak, bahwasanya salah satu alasan didirikannya rumah sakit ini karena memprihatinkan ya Pak, keadaan kesehatan masyarakat pada waktu itu, yang mana fasilitas rumah sakit waktu itu masih terbatas sekali. Nah kalau sejauh ini Pak, ini kan sudah 43 tahun. Kalau dari analisa Bapak sendiri, kesehatan masyarakat di Bengkulu sejauh ini seperti apa sih Pak? Pak Dayat, yang jelas kalau dikatakan peningkatan pasti peningkatan. Tetapi yang ingin saya sampaikan ya, kembali lagi ya, bahwa saya selalu mengatakan Rumah Sakit Rafflesia ini adalah milik masyarakat Bengkulu dan kembali kepada masyarakat Bengkulu. Ya kan? Kalau M. Yunus itu bukan rumah sakit pemerintah, artinya dibiayai oleh anggaran daripada
negara, anggaran pemerintah daerah. Betul. Tetapi kalau rumah sakit Rafflesia itu anggaran daripada masyarakat, ya, walaupun tetap dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Masyarakat, betul. Nah, 5 tahun kepemimpinan saya di yayasan ini, ya karena saya punya latar belakang katakanlah ABRI ya kadang-kadang muncul juga hal-hal seperti itu, ya. Saya pakai prinsip-prinsip 11 azas kepemimpinan itu dari mulai takwa. Takwa itu, jangan nakal-nakal kalian itu. Harus rajin-rajin sembahyang. Musolah kita rapikan, kita buatkan. Jangan ada alasan musola buruk, hidup saya sembahyang. Sampai kepada yang terakhir legowo. Ya, 11 azas itu tahu itu terakhir ada legowo. Artinya legowo itu ya kita siapapun ya tidak akan selesai dengan kita sendiri. Betul. Pasti ada estafet. Presiden estafet 2 periode sampai selesai. Gubernur juga paling maksimum 2 periode selesai. Karena tidak akan mungkin kita mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Itu sebabnya selalu kita mawas diri ya untuk katakanlah dalam era kita apa yang harus kita capai, sebatas mana kita harus mampu melaksanakan tugas itu. Karena pada akhirnya semuanya akan selesai. Ya, kita hanya bisa dikenang oleh masyarakat luar saja gimana. Nah, yang ditambahkan oleh Bu Direktur tadi ya, sebetulnya luar biasa backup daripada pemerintah daerah dan masyarakat. Banyak sekali donasi-donasi yang datang dari luar Bengkulu, dari Surabaya, dari Jakarta, ada dari Medan membantu kita. Nah, tetapi kembali lagi saya katakan tadi ya tidak akan bisa kita hanya mengharapkan bantuan. Kerja keras direktur lah bersama stafnya untuk membuat rumah sakit ini bagus. Nah, berbeda dengan rumah sakit swasta, pendekatannya adalah oriented keuntungan. Kalau kita tidak oriented untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Baik. Nah, ini yang mungkin perlu kita harus sampaikan. Berbeda dengan Rafflesia, gitu kan. Nah, saya juga mungkin melihat juga ke depan ya, persaingan antar rumah sakit ini kan luar biasa. Yang swasta. Jangan lupa, rumah sakit swasta kita nih, pemodal-pemodal itu bukan hanya pemodal dari Indonesia loh. Juga pemodal dari luar masuk. Lewat jaringan-jaringan perusahaan-perusahaan besar itu. Lipo, kemudian katakanlah perusahaan besar lainnya. Itu luar biasa berkembang di mana-mana. Itulah seperti saya katakan dengan pemerintah daerah. Jangan terlalu dibuka kerannya. Nanti ketelan semua kita nanti. Mana mungkin rumah sakit pemerintah daerah mampu bersaing, mana mungkin Rafflesia mampu bersaing dengan rumah sakit yang modalnya ratusan triliun itu. Kan? Kita harus sadarin, ternyata rumah sakit besar itu di Jakarta itu pemodalnya bukan orang Indonesia lagi, itu sudah orang asing dengan era transparan ini. Nah, nanti betapa mahalnya daripada masyarakat mencari Untuk biaya berobat biaya ya, Pak. kesehatan. Betul, betul. Itu aja. Nanti lebih teknis kan, saya kira itu lebih paham bagaimana kesulitan kita menghadapi peningkatan masyarakat itu. Nawaitunya lah kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi itu pemirsa ya. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan Pak Ketua Yayasan tadi, memang bahwasanya kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan di Bengkulu, tentu pasti meningkat ya Pak ya, pasti meningkat. Tapi memang perlu ada peningkatan juga di sektor rumah sakit ya, apapun itu. Dan salah satunya Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan satu catatan penting tadi pemirsa, bahwasanya memang rumah sakit ini memiliki 2 filosofi ya. Yang pertama adalah kesehatan yang baik itu tidak harus mahal ya, kalau bisa harus tidak mahal. Dan juga yang kedua tadi adalah bersama yang tidak mampu kita harus maju. Jadi memang orientasinya seperti dijelaskan Bapak tadi bukan keuntungan besar ya Pak ya, tetapi orientasinya adalah untuk memberikan pelayanan dan kesehatan terbaik bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu tentunya. Wow, luar biasa. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Direktur lagi nih Dok, selaku Direktur Rumah Sakit ini, sejauh ini Dok, apakah rumah sakit ini telah meningkatkan akreditasinya rumah sakit ini atau seperti apa Dok sejauh ini?
Iya, saat ini Rafflesia memang dalam proses akreditasi. Kita sudah melakukan survei simulasi pada bulan November kemarin. Kami bekerja sama dan komitmen tetap dengan Komisi Akreditasi yang lama, KARS ya, dan insya Allah akan melakukan penilaian di bulan Februari. Nah, untuk peningkatan penilaiannya sendiri, kita yang lalu di tahun 2018 sudah kita lakukan. Kemudian nanti kita akan terus akselerasi untuk menyetarakan kepada bintang 5. Nah, ini tentu saja menjadi tugas saya dan konsen kami Rumah Sakit Rafflesia dalam waktu dekat ya, karena memang akreditasi ini sifatnya wajib yang harus rumah sakit penuhi untuk menjaga mutu dan meningkatkan mutu layanan masyarakat, agar masyarakat lebih percaya untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Rafflesia. Baik, nah, jadi itu pemirsa ya, kalau meningkatkan terus kita tingkatkan dok ya, terus kita bersama-sama kita upayakan pastinya untuk memberikan pelayanan terbaik. Dan juga tadi seperti yang dokter sebutkan tadi, bahwasanya saat ini saja alat-alat ataupun alat medisnya sudah modern sekali, dan harapan kita ke depannya semakin lengkap, semakin modern lagi tentunya. Nah, tentunya pemirsa sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan dengan kedua narasumber kita, namun kita terbatas oleh waktu. Mungkin boleh nih pertanyaan terakhir untuk dokter, direktur yang pertama, apa nih dok? Mungkin pesannya untuk masyarakat Bengkulu, kemudian harapan dan targetnya untuk Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu di tahun 2023 nanti, silakan. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat Provinsi Bengkulu sudah tetap mempercayakan kesehatannya terhadap Rumah Sakit Rafflesia. Insya Allah saya bersama dengan rekan-rekan dan kepada Ketua Badan Pengurus dan seluruh tim yang ada sangat berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit, sehingga masyarakat di Provinsi Bengkulu pun akan kita fasilitasi dengan secara maksimal. Iya. Dan saya berharap mudah-mudahan ke depan Rumah Sakit Rafflesia semakin sukses dan kami tetap bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu pokok yang paling utama yang ingin saya sampaikan. Targetnya dok ke depannya? Iya, untuk targetnya sendiri dalam waktu dekat kami ingin melakukan akreditasi ya. Kemudian kami berupaya untuk paripurna. Kemudian kita juga akan membuat poli-poli klinik yang baru. Karena saat ini memang alhamdulillah SDM dari dokter-dokter spesialis sudah pada pulang ya ke Bengkulu, dan kami berusaha untuk membackup dengan memfasilitasi nih apa yang dibutuhkan oleh dokter-dokter tersebut untuk bisa praktek di rumah sakit kami dan memberikan pelayanan yang lebih prima dan komprehensif kepada masyarakat. Baik, kepada masyarakat. Ujungnya adalah memberikan pelayanan terbaik dan juga komprehensif bagi masyarakat tentunya. Baik, yang terakhir nih dari Pak Ketua Pengurus Yayasan, persilakan Pak, apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga apa harapan dan target kedepannya untuk rumah sakit ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Dayat. Yang jelas bahwa titik kuncinya itu Rumah Sakit Rafflesia ini adalah milik masyarakat lewat yayasan yang didirikan oleh 20 orang pada tahun 76 yang lalu, Pak ya. Nah, saat ini usianya yang operasional sudah 43 tahun. Ada beberapa hal pada kesempatan ini, karena terakhir, pertama kali saya juga pada forum ini menyampaikan, katakanlah salut, ucapan terima kasih kepada para pendiri-pendiri yang lalu, yang 20 orang itu. Kebetulan di sana ada 2 kakak saya di situ ya, yang dimotori oleh Ibu Ada Malik ya, masih banyak lagi tidak akan saya sebutkan. Luar biasa pengabdian beliau, dan itu kami estafet. Saya berharap Rumah Sakit Rafflesia ini akan lanjut sampai kapanpun, tidak akan terputus. Kalau ada orang mengatakan nanti biasanya tidak lama-lama bubar, nanti tidak. Kita upayakan komitmen ya, supaya Rumah Sakit Rafflesia ini akan berlanjut ya. Dan kita sudah punya satu lagi unit usaha baru namanya PT RBU, Rafflesia Berkah Utama, yang bergerak dalam bidang alat kesehatan perkembangan ini. Yang pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Bapak Gubernur, ya, Bapak para bupati, ya, tokoh-tokoh masyarakat, baik di Bengkulu maupun di Jakarta dan Surabaya dan seterusnya, yang selama ini banyak membantu yayasan dalam rangka mengembangkan rumah sakit Rafflesia ini. Tanpa bantuan daripada bapak-bapak tersebut, tidak mungkin kami bisa berdiri. Karena kami betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat. Yang ketiga, pasti semuanya itu ada batasnya. Tidak terasa, saya sudah 5 tahun memimpin Rumah Sakit Rafflesia ini dalam kaitan menjadi badan pengurus. Kalau kita katakan badan pengurus itu artinya presidennya itu ketua pengurus itu. Jadi saya presiden di Yayasan Rafflesia itu. Rombongan direktur-direktur ini, unit usaha itu adalah para menteri-menterinya, unit-unit usaha itu. Tapi di atas itu masih ada pemiliknya. Pemiliknya itu adalah badan pembina. Nah, pembina itu adalah presentasi daripada yang 20 orang tadi. Ditambah dengan masyarakat yang mau bergabung. Baik. Karena pembina ini, pengurus yayasan ini bukan ahli waris. Tidak ada warisan di sini. Kita menilai orang yang mau bergabung adalah mau dan mampu. Nah, seperti ini saya menghimbau tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu yang berkenan bergabung dengan kami di Yayasan Rafflesia, welcome, betul-betul welcome. Ya, mari kita sama-sama besarkan Rumah Sakit Rafflesia ini. Ya. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik keluarga siapa-siapa, tapi milik masyarakat Bengkulu ke depan. Baik. Nah, terakhir mungkin saya menyampaikan ya kita semuanya legowo ke depan. Ketua yayasan, pengurus yayasan ini akan dijabat oleh Dr. Lilian Anggreni, juga orang Bengkulu, ya, mungkin kenal, itu anaknya Pak Hasanuddin yang dulu dinas pendidikan di mana itu kan di Bengkulu itu. Nah, beliau kebetulan saat ini wakil saya. Jadi wakil naik menjadi ketua, saya naik jadi MPR DPR-nya lah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang saya ketua DPR MPR-nya. Ya, yang mengangkat pengurus yayasan itu nanti DPR DPR dan seterusnya. Nah, saya berharap estafet ini ke depan seperti itu. Jadi pengurus yang akan datang juga sudah menyiapkan siapa yang ke depan ini. Nah, tokoh-tokoh yang hebat-hebat ini, tokoh-tokoh pengusaha, tokoh-tokoh para dokter-dokter yang bagus-bagus ini, marilah bergabung. Kita besarkan Rumah Sakit Rafflesia ini. Harus jaya. Nah, apakah nanti penyesuaian ada pemikiran katanya dalam bentuk PT dan seterusnya, kita pikirkan bersama. Betul-betul. Nah, itulah mungkin Pak Dayat, ucapan ini mungkin ya saya katakan tadi ya dengan segala hormat dan kerendahan hati, ya mungkin nanti mungkin banyak muncul berhadapan dengan masyarakat itu bukan saya. Baik. Tapi nanti mungkin Dr. Lilian Anggreni itu bersama direktur nanti. Tapi baik, tetap mereka dalam bayang-bayangan ketua MPR DPR-nya gitu. Nggak boleh belok-belok. Jadi garis-garis besar haluan negara itu harus ditaati gitu. Tetap diarahkan ya, Pak. Iya, kalau tidak ditaatin ya diganti, melanggar undang-undang namanya itu. Terima kasih Pak Dayat, terima kasih masyarakat. Terima kasih ya. banyak Pak Sudirman Ail selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Rafflesia, dan juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Dokter, ya, Bu Dokter Gigi Rahmi Ayu Budi Amalia Mars selaku Direktur RS Rafflesia Bengkulu. Dan harapan kita pemirsa dengan perbincangan ini tadi tentunya dapat menambahkan informasi dan juga wawasan bagi pemirsa di rumah terkait Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu ini agar lebih kenal secara mendalam lagi. Mungkin selama ini bagi pemirsa yang barangkali belum kenal lebih dekat, nah boleh nih kita kenali lebih dekat. Dan juga tadi bagi yang ingin bergabung ya Pak ya di Rumah Sakit Rafflesia ini boleh, karena pengurus yayasan ini sangat welcome sekali tentunya. Sangat bahkan kalau bisa semakin banyak semakin bagus ya Pak ya, karena kita mengharapkan rumah sakit ini dapat berkembang lebih besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Bapak Dokter sudah hadir pada kesempatan kali ini, luar biasa pemirsa, dan kita doakan semakin lancar tentunya visi misi ke depannya, semakin sukses tentunya, dan kita harapkan juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Sudirman Ail sudah mengabdi kurang lebih 5 tahun ya Pak ya, dan kita harapkan nanti yang melanjutkan estafet berikutnya dapat melakukan semaksimal juga ya Pak, yang seperti Pak Sudirman lakukan. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersamai kami kurang lebih selama 60 menit ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di RBTV. Saya Sandra Hidayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Camkoha.
Cap Koha. Nah,